Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF24D akan mempresentasikan hasil testing daun singkong menggunakan algoritma CNN dan ASIS CNN. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Vina Amalia dengan NIM 244162552011125. Saya Tiara Nurtasari dengan NIM 2441625521146. Saya Reva Agustia dengan NIM 2441625521126. Saya Iksan Ramadan dengan NIM 2416255201144. Dengan saya Rian Agustian dengan NIM 24216255201145. Pada tahap pertama, import library dan dataset. Pada tahap pengujian pertama, di sini mengimport seluruh library yang dibutuhkan dalam penelitian. Library yang digunakan antara lain TensorFlow untuk membangun model deep learning, NumPy untuk pengolahan data numerik, Matplotlib untuk visualisasi hasil serta scikit-learn untuk proses evaluasi model. Setelah itu dilakukan pengecekan GPU agar proses training berjalan lebih cepat. Selanjutnya dataset daun singkong diunggah ke Google Colab dalam bentuk file zip, kemudian diekstrak sehingga dapat dibaca oleh sistem. Dataset yang digunakan terdiri dari 4 kelas, yaitu Hawar, Sehat, Bercak Putih, dan Garis Coklat dengan masing-masing kelas berjumlah 500 gambar. Tahap kedua, processing dataset. Setelah dataset berhasil dibaca, dilakukan tahap processing menggunakan image data generator. Pada penelitian ini, data tidak dipisahkan ke dalam folder train dan validasi secara manual, tetapi menggunakan parameter validasi split sebesar 20%. Artinya sebanyak 80% data digunakan untuk proses training dan 20% digunakan sebagai data validatif. Selain itu, diterapkan data augmentation seperti rotasi, zoom, pergeseran gambar, share, dan horizontal flip. Tujuannya adalah menambah variasi data sehingga model dapat belajar dari berbagai bentuk citra dan mengurangi risiko overfitting. Untuk tahap ketiga yaitu training model CNN. Yang pertama yang digunakan adalah convolutional neural network atau CNN. Arsitektur CNN terdiri dari beberapa layer conv 2D untuk mengekstraksi ciri-ciri dari gambar daun, kemudian max pooling untuk mengurangi ukuran fitur yang dihasilkan. Setelah itu digunakan flatten untuk mengubah data menjadi bentuk vektor, kemudian itu sebagai proses klasifikasi dan dropout untuk mengurangi kemungkinan overfitting. Model kemudian dikompilasi menggunakan optimizer dan fungsi loss categorical cross entropy untuk lalu dilakukan proses training selama 20 epoch. Tahap keempat yaitu hasil training CNN. Setelah proses training selesai, dilakukan evaluasi terhadap model CNN menggunakan data validasi. Pada tahap ini diperoleh nilai akurasi dan loss. Akurasi menunjukkan seberapa banyak data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar, sedangkan loss menunjukkan tingkat kesalahan model selama proses prediksi. Selain itu, ditampilkan grafik akurasi dan loss yang menunjukkan perkembangan performa model selama proses training pada setiap epoch. Selanjutnya pada tahap kelima yaitu confusion matrix CNN. Dilakukan evaluasi menggunakan confusion matrix. Confusion matrix digunakan untuk mengetahui jumlah prediksi yang benar maupun salah pada masing-masing kelas. Dari hasil tersebut dapat diketahui apakah model masih mengalami kesalahan dalam membedakan antar jenis penyakit daun singkong. Confusion matrix digunakan untuk mengetahui jumlah prediksi yang benar maupun salah pada masing-masing kelas. Dari hasil tersebut dapat diketahui apakah model masih mengalami kesalahan dalam membedakan antar jenis penyakit daun singkong. Selain confusion matrix, juga ditampilkan classification report yang berisi nilai precision, recall, dan F1 score sebagai ukuran performa model pada setiap kelas. Selanjutnya pada tahap ke-6 yaitu training efficient BO. Training efficient BO ini berbeda dengan CNN yang dibangun dari awal. Efficient merupakan model transfer learning yang sebelumnya telah dilatih menggunakan dataset ImageNet. Pada penelitian ini, layar dasar EfficientNet dibekukan agar bobot awal tidak berubah. Kemudian ditambahkan beberapa layer DINSI dan dropout sebagai proses klasifikasi 4 kelas daun singkong. Selanjutnya model dikompilasi dan dilakukan training selama 20 epoch. Tahap ke-7, hasil training EfficientNet BO. Setelah proses training selesai, model EfficientNet BO juga dievaluasi menggunakan data validasi. Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk nilai akurasi dan loss, kemudian divisualisasikan melalui grafik akurasi dan loss. Selain itu, dilakukan evaluasi menggunakan confusion matrix dan classification report untuk mengetahui performa model dalam mengklasifikasi masing-masing kelas penyakit daun singkong. Tahap ke-8 yaitu perbandingan CNN dan EfficientNet BO.
Tahap ini adalah membandingkan performa kedua model berdasarkan nilai validation akurasi dan validation loss. Dari hasil pengujian terlihat bahwa Efficiency BO memperoleh nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan CNN, sedangkan nilai loss yang dihasilkan lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Efficiency BO memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali pola penyakit daun singkong sehingga dipilih sebagai model terbaik pada penelitian ini. Selanjutnya, tahap 9, pengujian gambar. Tahap terakhir, melakukan pengujian menggunakan gambar baru, tidak termasuk dalam dataset training. Pengguna dapat mengunggah gambar daun singkong atau menggunakan gambar dari internet. Sistem kemudian melakukan processing terhadap gambar tersebut dan memprediksi jenis daun berdasarkan model yang dilatih. Selain hasil prediksi, sistem juga melambangkan nilai probabilitas untuk setiap kelas sehingga pengguna dapat melihat tingkat keyakinan model terhadap hasil klasifikasi. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh proses pengujian yang telah dilakukan baik model CNN maupun Efficiency BO mampu mengklasifikasikan penyakit daun singkong dengan baik. Namun berdasarkan hasil evaluasi Efficiency BO menghasilkan performa yang lebih baik karena menghasilkan nilai akurasi yang lebih tinggi dan nilai loss yang lebih rendah dibandingkan CNN. Oleh karena itu, Efficiency BO dipilih sebagai model terbaik untuk proses klasifikasi penyakit daun singkong pada penelitian ini. Cukup sekian presentasi hasil dari training dataset daun singkong menggunakan CNN dan Efficiency. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.